Aku sampai berdiri tidur bang katanya. Maka nggak kuat dia. Berdamai dia habis 230. Aduh, si Rudi Simamora sudah saya urus dengan baik. Tapi karena dia nggak sabar, saya kadang menyesal. Kurang apa saya? Saya tidak beritahukan kepada semua orang apa yang sudah saya lakukan. Semuanya diam-diam saja. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini menjelang maghrib nih, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Rudi Yohanes atau Wak Labu atau Wak Donat nih, ya, dia mengatakan bahwasanya ya dia telah menyesal, ya, artinya dia menyesal oleh karena membantu Rudi Simamora, ya, atau anak Batak gitu, karena ya itu tadi, aduh, donasi dan ternyata Rudi Yohanes ini, ya, menyesal oleh karena si anak Batak ini tidak mau diatur katanya. Jadi Rudi Simamora ini mencoba untuk ngakali sana, ngakali sini, ya, dengan tujuan supaya melimpah dari donasi yang dia dapat. Namun apalah daya, nasib berkata lain, ya, akhirnya dia menderita, ya, menderita di dalam penjara. Kasihan. Oke, demikian kamu sih videonya. Benar kata dia. Wah, ternyata harga Agus Setan hanya sebesar 41 juta. Benar. Untung dia menolak. Dan uniknya jadi si Paul Zhang dan kawan-kawan. Memang nggak banyak orang Kristen yang menderita, banyak. Benar katanya si Agustan. Kasih aja itu kepada orang Kristen banyak yang menderita. Janganlah dulu kepada jemaat, kepada umat, kepada pendeta yang di pelosok-pelosok yang hidupnya susah itu dulu kasih. Kalau kau kurang nama, aku kasih nama satu. Hidupnya di Pulau Rupat sana. Gerejanya dari papan, setiap hujan banjir. Lagi baik itu dibantu mereka. Kalau saya itu yang saya bantu juga. Ingat kalian dulu pertama saya kali dapat gaji dari YouTube, saya tolong Pak Pendeta Yunus yang di dekat rumah saya yang gerejanya mau roboh belakangnya kan, GPDI, D kecil. Harusnya itu dulu. Ngapain dia sok-sokan menolong Agustan? Tahu kalian kenapa? Karena untuk digoreng-goreng, untuk dijadikan konten sama Paul Zhang. Karena akhir-akhir ini donasi untuk Galarua memang sudah nggak ada. Donasi untuk Damaris juga sudah turun. Maka digorenglah Agus Setan ini. Biar orang mau berdonasi karena ada kegiatannya si Agus Setan. Yang mereka berharap mau menyelamatkan jiwa Agustan, tetapi mereka nggak tahu Hani Kristianto udah masuk. Siapapun orangnya, begitu masuk keluar sulit, apalagi Hani Kristianto tahu dan cemumek. Kalau dia mau keluar juga akan sulit kalau tahu Hani Kristianto. Jadi siapa yang bisa Hani Kristianto mau keluar pun akan sulit karena datang nanti yang lain lagi. Percaya sama aku, ya. Kecuali dia tidak terkenal atau biasa-biasa aja, silakan. Itulah sebabnya saya katakan kemarin kepada penggemar saya 2 orang yang mengatakan seperti main-mainan, wah saya nikahi dia nanti saya kembali ke Kristen. Tidak bisa, nggak bisa kawan. Ketika kau mengucap 2 kalimat syahadat, kau sudah mengikrarkan janji sumpah, ya, bahwa kau harus tunduk kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad. Jangan main-main, Tuhan itu pencemburu, udah aku bilang sama dia. Yakin kawan, tidak usah kalian berpikir susah-susah ya. Memang tidak ada paksaan kalian untuk masuk, mau keluarnya kawan. Di situ masalah.
Kalau kau keluar, wah kau main-mainkan agama, kan begitu jadi nanti kawannya. Ya, kita lanjut dulu kawan. Walaupun sekali lagi tidak ada yang membantu, saya akan berseru kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakin Allah akan membantu hidup saya. Mati hidup saya di tangan Allah. Dan lebih baik mungkin ya saya mati daripada saya menerima bantuan. Sadis kawan, sadis. Lebih baik saya mati daripada saya menerima bantuan daripada Paul Zong. Ini pernyataan yang sangat sadis kawan. Tapi karena si muka pantat tidak tahu malu, senang dia kawan. Kenapa ya uang 41 juta tidak keluar, bisa dia tilep sama galaruanya, ya kan? Kan dia bilang jadi kepada galarua itu dikembalikan. Wah, untuk operasional galarua kita buat. Secara norma tidak bisa begitu kawan. Atas nama siapa kau membuka itu harus kau kembalikan. Mau dia terima mau tidak, taruh depan rumahnya itu, ya kan? Kan begitu kawan. Tapi karena si muka pantat tidak tahu malu, senang dia nanti. Weh, 41 juta kawan, weh, kirim ke aku ya sebagian ya, 20%. Sisanya untuk kalian di sana ya, makan-makan kalian lah itu. Lebih baik aku mati daripada menerima donasi dari Paul Zhang. Sakit kawan, sakit. Tapi Paul Zhang kan tidak tahu malu kawan. Dia nanti malah bangga itu. Wuhui, ya kita dalam berapa hari sudah dapat 41 juta, itu aja anggar-anggarnya. Padahal sudah 1 tahun lebih dan HKBP hanya 2 juta terkumpul. Kan tidak tahu malu kawan. Ya. Disuruhnya orang HKBP demo di depan-depan kedutaan, kan goblok. Hanya nyumbang 21 juta, suruhnya banyak. Nggak ada dia mau nolong, itu hanya untuk konten. Dengarkan kataku, cakapku, dengarkan. Aku juga sudah bilang sama Rudi Simamora, dengarkan cakapku ini. Itu hanya untuk konten. Ya. Sampaikan dulu, ku bilang sama istrinya. Kalau aku mau berhubungan sama dia kan lalu istrinya. Sampaikan dulu sama dia. Itu semua hanya untuk konten. Jangan dekati Paul Zhang. Sejak pertama sekali dia ditangkap, sebelum ditangkap, saya telepon dia, ya. Ingat sekali saya telepon pagi-pagi. Pagi apa siang? Pagi. Katanya kau udah di kantor polisi ya? Ah, siapa bilang bang? Ah, itu kau lagi dicari-cari, aku bilang, ya kan? Ah, belum. Tenang aja lah bang, katanya. Oi, kalau bisa kau menyingkirlah dulu dari rumahmu itu. Karena nggak enak dilihat orang, kan begitu kan? Ah, tenanglah bang, ini sudah pilihan hidup. Yakin kau? Yakin. Oke. Kalau ada apa-apa dengan kau, hubungi aku. Jangan pernah hubungi Paul Zhang, karena dia bukan ingin membantu kau, tetapi ingin menjadikan kau aset. Dan terbukti apa yang kubilang sampai sekarang, dia hanya jadi aset, tidak lebih dan tidak kurang. Aset kawan. Kalau si Paul Zhang punya otak, apapun yang dibicarakan si Rudi ke dia jangan pernah buka. Tapi karena dia menjadikan aset, aset sudah membelot, maka dia buka. Akhirnya apa? Maaf, si Rudi yang sudah enak di penjara, menurut saya sudah enak ya dibandingkan yang lain, harus turun 4 derajat. Sekamar sekarang 30-40 orang. Matehok, aku bilang. Kenapa kau harus bilang gitu? Karena keteledoran dia, ketidaksetiaan dia terhadap janji, kesepakatan. Saya kalau sudah berjanji kawan, pasti kutepati, sekalipun terlambat. Kutepati kawan. Sudah kurang apa lagi dia itu, tinggal udahlah jalani sisa masa hukuman kau. Selesai. Pengacara aku bilang biar kalau nggak sanggup cabut hak surat kuasa, nggak mau dia cabut. Justru malah ditawarkannya kepada si Paul Zhang, datanglah dulu abang, kirim orang-orang abang biar ku cabut surat kuasa. Kan goblok, ku beri kuasa. Padahal sudah kujelaskan tidak mungkin satu kasus yang sama kuasanya berbeda, nggak ada itu. Nanti melanggar kode etik pengacara ya. Tapi Paul Zhang ini orangnya sadis kawan. Dia tidak pernah ingin menolong siapapun. Dia hanya memikirkan kenyamanannya di Belanda. Di Belanda biaya hidup tinggi, ya. Dia sudah malu menerima berkat dari pemerintah, karena aku bilang dia itu adalah anak terlantar. Memang itu undang-undang pasal 33 Indonesia.
Di sana kau anak terlantarnya kau, kan gitu. Malu dia. Maka satu-satunya cara, dia harus memberitahukan kepada semua orang bahwa dia seorang hero, pahlawan. Maka orang-orang kan sudah banyak megang rekening dia, berdonasi langsung ke rekening dia. Kayak kucing kalau dia tidak pernah menerima donasi, bohong, langsung ke rekening dia. Orang pernah kok dikasih dia nomor rekeningnya dulu, kan pernah. Saya ingat sekali waktu dia masih jadi anak terlantar dan gelandangan di Belanda sana. Sekarang dia udah bisa beli rumah. Kalau dulu kan masih nebeng-nebeng, ya. Maka dia untuk bisa hidup enak, dia harus mempunyai konten yang bersifat bisa membangkar emosi orang Kristen, emosi minoritas. Karena itu yang mau dia goreng-goreng terus, sehingga orang minoritas merasa terlampiaskan emosinya oleh Paul Zhang dan mereka mau berdonasi kepada Paul Zhang. Tapi dia nggak tahu aset dia itu menderita, kawan. Jujur saja, kalau benar si Rudi Simamora bisa menelepon, kan enak kawan. Dia bisa bervideo call sama istrinya. Tapi gara-gara si Paul Zhang muka pantat brengsek itu, sekarang dia menemui istrinya pun susah. Aku tanya istrinya pun tidak tahu apa-apa lagi, tidak bisa. Udahlah, berangkatlah dulu kau ke sel, coba jenguk dia, aku bilang. Itu lagi satu-satunya cara. Yang lain tidak ada kawan. Ya, dikira Paul Zhang enak hidup di penjara, enggak. Mau kau menasi rantangan, mau kau apa, enggak enak. Tapi setidak-tidaknya janganlah seperti yang banyak itu, berat kali bebannya. Satu kamar 40 orang, mau tidur aja pun harus berdiri, syukur-syukur bisa jongkok. Jumpa pagi masih ngantuk-ngantuk. Terpaksa harus ikut arus, lama-lama terbiasa. Makanan ala kadarnya karena dimasak rame-rame. Kalau agak ada rantangan kan agak enak. Setidak-tidaknya agak apalah dikit ya, lidah itu ada asin-asin sama micin-micinnya. Tapi oleh karena si Paul Zhang yang brengsek itu kawan, aduh, nggak tahu dia penderitaan orang di sana. Sampai anak istrinya pun sekarang sulit mendapatkan donasi. Untung ada waktu ku galang dulu tuh masih ada lah. Tapi berapa lah itu tahannya? Paling hebat itu bertahan 6 bulan ke depan pun nggak jamin aku. Gara-gara si Paul Zhang brengsek. Tapi ya sudahlah, tidak ada pekerjaan galarua yang sukses. Bahkan memberi donasi pun ditolak. Padahal itu pekerjaan paling gampang, memberikan uang ke orang. Tapi ditolak. Kenapa ditolak? Karena ada di situ brengsek, yakni Paul Zhang. Orang nggak mau kawan, nggak mau. Kena tulah dari Paul Zhang, nggak mau orang. Ya. Nah sekarang kita lihat Ani Kristianto menantang si Paul Zhang. Paul Zhang mana berani sama Ani Kristianto? Ustaz sendiri yang menolak bantuan dari pendeta-pendeta yang cari duit ketika mualaf sedang sakit. Sebenarnya lucu, di gereja itu banyak sekali jemaat yang sakit. Terus PS Yosef Paul Zhang, orang nama aslinya Cindy Paul Suryo Mulyono, kok pakai nama palsu, gelar juga palsu. Sudahlah, itu pendeta-pendeta apologet. Perhatikan saya ketika di gereja dulu masih ada jejak digitalnya. Saya tidak pernah menghina agama lain. Bahkan saya sering berbagi. Pengakuan dari Ani Kristianto ini sangat mengejutkan. Ketika dia di Kristen, dia bilang dia tidak pernah menghina agama lain. Jujur, kemarin dia sudah lumayan enak, sekarang dikembalikan ke tempat yang sangat-sangat menderita. Goblok. Dah aku bilang jangan kalian dekati Paul Zhang. Ingat ya, siapapun apologet Kristen yang bermasalah, jangan kalian dekati Paul Zhang. Jangan ceritakan masalah kalian ke Paul Zhang. Karena dia tidak ingin menolong kalian, tetapi dia hanya ingin menolong dirinya sendiri dengan menjadikan kalian aset yang dia akan jual ke publik agar namanya naik, agar donatur ke dia juga berlipat-lipat. Kenapa Gracia Pelo tidak mau masuk ke Zoom-nya Paul Zhang? Karena dia tahu kelicikan orang ini. Dan grupnya Gracia Pelo banyak juga dari Amerika. Mereka tahu kelicikan, saya sudah diberitahukan. Maka mereka tidak mau memberitahukan ke Paul Zhang apapun tentang kasus Gracia Pelo.
Karena mulut Paul Zhang itu ember. Itulah yang membahayakan. Satu lagi korban Paul Zhang adalah Rudy Shimamura. Kalau kemarin MK korban dia, aset dia, sekarang Rudy Shimamura. Hanya gara-gara ulah bodohnya si Paul Zhang, tololnya si Paul Zhang. Si Rudy yang Shimamura yang sudah mulai nyaman kemarin, sekarang harus menderita kembali ke titik nol. Di penjara itu tidak enak kawan. Satu kamar bisa sampai 30, 20, 40 orang. Kalau kau tidak kepala kamar, kau berdiri pun tidur bisa, jongkok pun tidur. Gak percaya kalian? Ada seorang YouTuber Kristen yang juga mengalami hal yang sama. Aku sampai berdiri tidur bang katanya, maka gak kuat dia. Berdamai dia habis 230. Aduh, si Rudy Shimamura sudah saya urus dengan baik, tapi karena dia gak sabar, saya kadang menyesal. Kurang apa saya? Saya tidak beritahukan kepada semua orang apa yang sudah saya lakukan. Semuanya diam-diam saja. Tapi karena serakahnya dia, sudah saya ingatkan jangan dekati Paul Zhang, karena Paul Zhang tidak tahu pengatur strategi. Dia itu mukanya kayak pantat, isi kepalanya kayak kotoran. Dia langgar. Ya. Karena nafsunya ingin banyak uang, ingin jadi sinterklas di dalam penjara. Diteleponlah Paul Zhang. Datang Paul Zhang yang ember, dibongkarlah isi telepon. Maka kembalilah dia ke titik nol. Itu ngerinya kawan. Jangan pernah dengar Paul Zhang, sudah saya ingatkan terus. Orang itu tidak pernah tulus mau membantu kalian. Diisi kepalanya hanya mencelakakan kalian, menjadikan kalian aset. Semakin kalian celaka, semakin dia senang. Karena dia akan berkoar-koar memaki-maki semuanya. Maka orang-orang tolol melihat, oh hebat-hebat. Kristen banyak juga yang tolol. Karena dia merasa tertindas melihat ucapan si Paul Zhang, dia senang. Woi hebat. Padahal isinya kosong, gak satu pun pekerjaan yang berhasil. Bahkan memberikan donasi pun ditolak. Artinya Galarua harus dibubarkan. Bagaimana cara membubarkan organisasi biar kulakukan? Apa perlu kusorati? Bagi yang tahu nanti kasih tahu caranya, biar ku minta Galarua dibubarkan. Karena tak satu pun kegiatannya yang memiliki pencapaian yang maksimal. Semua gagal total. Sementara dana digelontorkan terlalu banyak. Gagal total. Itu harus dibubarkan itu. Karena dia mengaku Pancasilais tetapi duduk dengan orang yang tidak, yang anti Pancasilais dan juga DPO. Kan ngeri kawannya. Wah, Paul Zhang sudah warga negara Belanda. Karepmu. Intinya dia anti Pancasila. Tidak boleh grup Pancasila. Contoh ya, pemuda Pancasila. Tidak akan mau pemuda Pancasila duduk sama Paul Zhang. Gak mau dia itu kawan. Karena ada kata-kata Pancasilanya. Atau yang lain lah, Pancasila apa lagi? Paul Zhang itu DPO. Kalau sampai kita duduk dengan dia, kita mengaku-ngaku Pancasila, goblok namanya, goblok. Nah, demikian tadi kamu sudah. Jadi pada Rudy Haneh ngamuk-ngamuk ya, ngomel-ngomel sama si Paul Zhang. Karena memang ya kemana? Kalau dicerita konten, ya memang semuanya pengen konten gitu ya. Dengan apa yang dilakukan Paul Zhang ini sebenarnya ya benar apa kata Rudy ya. Rudy saya di sini kalau benar ya saya benarkan. Kita umat muslim mesti objektif ya. Kalau benar ya katakan benar, kalau tidak ya katakan tidak kan gitu. Kan Islam itu mengajarkan, memerintahkan harus kita berlaku adil ya, walaupun dengan orang kafir sekalipun ya. Walaupun Rudy Yohanes ini kafir, kalau memang apa yang dia sampaikan itu benar ya kita katakan benar gitu ya. Tidak boleh tidak membenarkan, nanti kita zalim. Jadi di sini dibuat konten-konten tentang bagaimana Al Mukarram Ustadz Agustan ini ya, dengan keadaan sakitnya ini oleh orang-orang Paul Zhang and the gang. Karena memang untuk mencari keuntungan, dan demikian pun anak Batak ya. Anak Batak ini juga dijadikan perebutan oleh para Kristen-Kristen ya, yang mengaku pendeta, mengaku pengurus lah segala macam, mengaku pengacara. Mereka ya itu tadi, karena bertujuan hanya untuk mencari keuntungan secara pribadi. Karena memang ketika ada yang tersandung kasus ya, itu kadang beramai-ramai ya mendonasi gitu ya. Namun ya itu tadi ya, orang mendonasi itu kan tidak akan artinya terus menerus gitu ya. Ada kalanya juga orang itu bosan gitu, karena
apalagi kasusnya itu berjalan di tempat. Nah, ya orang bosan dan merasa diakali, merasa dikibuli ya, dia ya malas gitu ya. Dan orang-orang tidak sedikit juga orang Kristen yang mengetahui, sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh Rudi Simamora ini salah gitu ya, dan tidak akan pernah menang di dalam persidangan itu, tetap dia di penjara gitu ya. Namun ya ini tadilah, karena ya kita tahu bahwasanya mereka ingin menunjukkan tajinya ya, bahwasanya mereka itu solid lah segala macam, padahal tidak ya, karena memang Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya jangan disangka mereka itu bersatu padu, melainkan mereka itu bercerai-berai. Nampaknya saja mereka itu bersatu padu, padahal aslinya di dalamnya tidak ya. Ancur-ancuran sesungguhnya itu. Jadi ya apa yang mereka lakukan pada akhirnya blunder kaum muslimin. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Ribu Disan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir